Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian teori belajar kognitif. Saya sendiri adalah Hoida dan sahabat saya adalah Ibu. Langsung saja saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu pengertian teori belajar kognitif. Apa itu pengertian teori belajar kognitif? Yaitu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Jadi teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Dan yang kedua yaitu pokok-pokok teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu menurut Jan Piaget, kedua menurut Brunner, ketiga menurut Gestalt, keempat menurut Ausubel. Yang pertama, teori belajar kognitif menurut Jan Piaget yaitu aspek perkembangan kognitif meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motorik. Anak ini lahir sampai usia 2 tahun akan belajar suka memperhatikan sesuatu yang lebih lama. Dan yang kedua, anak ini mencari rangsangan dari sinar lampu atau dari suara yang ia dengar. Yang kedua yaitu tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, bahwa anak ini menganggap semua benda itu hidup sama seperti dirinya. Tahap yang ketiga pada usia 7 sampai 11 tahun, anak ini dapat berpikir logis dan dapat membedakan benda-benda dalam bentuk yang berbeda-beda. Tahap yang keempat yaitu formal operasional. Anak ini sudah menginjak usia remaja, yakni usia 11 sampai 15 tahun. Anak ini sudah mampu akan memecahkan suatu masalah. Pokok yang kedua yaitu menurut Brunner. Menurut Brunner, teori belajar kognitif ini yaitu proses belajar yang terjadi lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Jadi ditentukan oleh guru menyampaikan suatu materi kepada siswa sehingga siswa itu mampu menerima materi yang sudah diajarkan guru, dan bukan ditentukan oleh umur siswanya. Tokoh yang ketiga yaitu menurut Gestalt, teori kognitif pengalaman itu sudah direncanakan dan terbentuk dalam suatu keseluruhan dan wawasan yang merupakan inti dari suatu pembelajaran. Tokoh yang keempat yaitu menurut Ausubel. Ausubel ini menyatakan bahwa proses belajar itu terjadi bila siswa mampu menyatukan pengetahuan yang ia miliki sebelumnya dan pengetahuan yang akan ia miliki atau pengetahuan yang baru. Terima kasih atas presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan belajar teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu tentang kelebihan. Untuk kelebihan teori belajar kognitif, yang pertama yaitu sebagian besar kurikulum di Indonesia itu lebih menekankan pada teori kognitif, yaitu dengan mengutamakan pengembangan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, instrumen penilaian kognitif itu lebih mudah terukur. Selanjutnya tentang kelemahan. Untuk kelemahan teori belajar kognitif, yang pertama lebih menekankan pada kemampuan ingatan, sehingga kelemahannya selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, jika pembelajaran hanya menggunakan teori kognitif, maka peserta didik tidak akan
mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang ketiga, jika sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan lebih kesulitan dalam mempraktikkan kegiatan atau materi. Selanjutnya, tentang penerapan teori kognitif. Untuk penerapan teori kognitif, yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, akan tetapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Dan yang keempat, adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. Demikian pemaparan tentang kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif dan penerapan pada teori belajar kognitif. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami tentang teori belajar kognitif. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ya silakan berkomentar. Pertanyaannya di komentar ya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan saja. Silakan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.